dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Dari desa sampai ke kota, Indomie seleraku, Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Terima kasih Indonesia, 50 tahun kita bersama terus, hidupkan selera. Indomie seleraku. Kami akan menghitung dari market sizing dari Indomie. Nah, untuk menghitung market sizing dari Indomie, kami menghitung dari TAM, SAM, dan SOM. Nah, TAM itu apa? TAM itu merupakan dari seluruh masyarakat yang makan mie di dunia. Nah, dengan cara menghitung TAM itu, kita menghitung dari tingkat persentase masyarakat yang makan mie di dunia dikalikan dengan penduduk yang ada di dunia. Nah, kami menghitung, nah hasilnya ada di layar. Terus juga selanjutnya ada SAM, yang dimana SAM itu kita menghitung dari seluruh masyarakat dunia yang makan mie Indomie. Kalau tadi kita menghitung masyarakat dunia yang makan mie, jadi kalau ini yang untuk SAM-nya sendiri kita menghitung dari masyarakat dunia yang makan Indomie. Nah, untuk cara penghitungannya itu market share dari Indomie dikalikan dari SAM hasil yang tadi sudah dihitung di atasnya. Selanjutnya ada SOM. Market sizing SOM, kita menghitung dari seluruh masyarakat yang makan Indomie di Indonesia gitu. Nah, di sini tuh SOM itu kita menghitung caranya yaitu dengan persentase masyarakat Indonesia yang makan mie dikalikan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, hasilnya itu dari hasilnya dikalikan dengan market share Indomie di Indonesia. Nah, ketemu hasilnya yaitu setelah dikalikan, terus kita ketemu hasil dari SOM itu dari di bawah berikut, di bawah gitu. Oke, selanjutnya itu ada. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang segmentation. Nah, untuk segmentation sendiri kita membahas dua produk dari Indomie, yaitu ada mie goreng dan mie real meat, Indomie real meat. Nah, untuk segmentasi dari Indomie goreng, kalau dilihat dari geografinya, kami mengambil bahwa Indomie goreng itu dimakan oleh umur 17 tahun hingga 41 tahun, itu yang banyaknya, atau semua umur gitu, kecuali anak balita dan batita itu. Nah, untuk biasanya orang umur segitu tuh merupakan orang yang memiliki perilaku atau behavior oral, yaitu penyuka makanan baru dan penyuka makanan instan. Maka dari itu, Indomie goreng membuat itu mudah dibuat dan juga mudah disajikan dan memiliki varian rasa untuk orang-orang yang suka di makanan-makanan baru gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan geographic income atau pendapatan. Nah, untuk Indomie goreng sendiri itu disegmentasikan oleh seluruh kalangan atau seluruh kalangan yang dari itu lower hingga higher. Nah, biasanya untuk orang-orang yang memiliki pendapatan segitu tuh memiliki perilaku yang penyuka makanan murah dan mudah didapatkan, khususnya lawyer ya. Itu dia tuh pasti memiliki tuh sifat yang atau perilaku yang suka makanan murah gitu. Terus kalau orang yang maybe pendapatannya tinggi itu dia lebih suka kayak makanan-makanan atau yang mudah dibuat gitu atau didapatin. Nah, makanya itu Indomie ini hadir dengan harga yang murah dan mudah didapatkan, baik itu dari baik itu dari supermarket, minimarket, bahkan hingga toko-toko kayak gitu. Selanjutnya berdasarkan occupation atau occupation. Nah, di occupation ini mie goreng itu biasanya disegmentasikan untuk para pelajar, karyawan, ibu rumah tangga, atau semuanya gitu.
yang tidak disebutkan di layar itu. Nah, untuk perilakunya sendiri itu misalnya orang-orang berikut tuh suka untuk makanan yang persediaannya mudah didapatkan, terus juga biasanya untuk para pelajar atau anak mahasiswa itu suka makanan yang bisa disimpan untuk anak kos kayak gitu. Nah, maka dari itu Indomie ini merupakan hadir cocok untuk semua pekerjaan dan dapat disimpan lama gitu. Jadi kalau dari ya anak-anak sekarang gitu, mahasiswa atau pelajar atau ibu rumah tangga itu lebih suka makanan yang lebih mudah disimpan, itu ya Indomie goreng cocok gitu untuk itu. Dan Indomie goreng itu hadir karena itu gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang segmentasi dari real meat, Indomie real meat. Nah, kalau berbeda dengan Indomie goreng, Indomie real meat itu hadir karena dia itu segmentasinya merupakan orang dari 28 tahun hingga 36 tahun. Nah, dengan umur itu tuh biasanya baik itu masyarakat ingin makan daging asli kadang kita mengambil itu. Nah, dari situ tuh kita menemukan bahwa Indomie Real Meat ini hadir dengan ada daging di dalamnya gitu. Biasanya kan kalau beda dengan Indomie goreng itu kan nggak ada dagingnya. Tapi kalau Indomie Real Meat itu ada dagingnya gitu. Selanjutnya kalau berdasarkan income dari segmentation Indomie Real Meat ini karena dia beda dengan Indomie goreng sebelumnya yang itu semua segmen disegmentasikan untuk semua segmen, tapi kalau Indomie Real Meat ini lebih disegmenkan untuk para pendapatan yang dari middle hingga higher. Yang biasanya tuh pendapatan segitu masyarakat ingin makan instan yang tapi beda gitu. Kalau tadi kan Indomie goreng itu yang biasa, tapi kalau Real Meat itu tuh hadir pastinya beda gitu. Nah, Real Meat ini tuh Real Meat itu karena ada perilaku yang orang pengen makanan berbeda. Nah, Real Meat ini tuh mensegmentasikan bahwa dan menghadirkan makanan kemasan yang isinya tuh makanan kemasan khususnya itu mie dengan varian yang berbeda gitu seperti biasanya. Kayak menghadirkan yang tadi bilang bahwa menghadirkan daging. Nah, selanjutnya berdasarkan demografik dari occupation. Nah, untuk segmentasi Real Meat ini biasanya disegmentasikan untuk para karyawan. Nah, kenapa karyawan? Karena yang tadi dilihat dari atas, segmentasi dari berdasarkan income sendiri itu Indomie Real Meat itu berdasarkan orang yang dari middle gitu, dari kalangan tengah gitu. Nah, biasanya kalangan tengah ini merupakan dia itu kita ngambil karena mereka itu mau makanan pendamping gitu. Nah, dengan gitu Real Meat ini hadir cocok untuk cocok untuk orang yang suka makanan pendamping atau pengen hadir makanan yang beda dari Indomie atau makanan mie yang biasa gitu. Jadi kayak orang yang bertambahkan tinggi pastinya kalau untuk membeli Indomie atau mie itu pasti inginnya kayak yang berbeda gitu. Baik, selanjutnya untuk targeting dari Indomie goreng dan Indomie Real Meat. Nah, untuk targeting dari mie goreng itu kita menyimpulkan bahwa mie goreng ini merupakan hadir untuk semua kalangan, baik itu kalangan dari rendah hingga pun tinggi gitu. Nah, untuk Indomie Real Meat ini beda gitu. Karena dari kemasannya aja, dari kemasan itu kan beda tuh. Kayak yang di atas Indomie goreng itu cuman hanya makan kemasan yang biasa tanpa kotak kayak gitu. Nah, kalau Real Meat itu hadir dengan kemasan yang kotak, terus juga ada dagingnya kayak gitu, dan biasanya nih target dari Real Meat sendiri itu dibedain untuk tentang usia tuh biasanya umur 28 tahun hingga 36 tahun. Selanjutnya ada positioning dari Indomie goreng dan Indomie Real Meat. Nah, untuk positioning sendiri dari Indomie goreng itu, Indomie goreng hadir dengan berbagai varian rasa seperti original, rendang, terus sambal mata atau rasa-rasa Nusantara.
Terus juga hadir dengan harga yang murah hingga semua kalangan tuh dapat menikmatinya kayak gitu. Nah, untuk real meat sendiri berbeda dengan Indomie goreng. Real meat sendiri merupakan produk Indomie yang diciptakan sebagai pilihan premium bagi para konsumen dengan pilihan rasa yang akrab di lidah masyarakat Indonesia gitu, kayak menghadirkan suatu daging di dalam mie gitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nanda. Baik, selanjutnya adalah produk Indomie beserta para kompetitornya yang bernama Indomie. Indomie sendiri memiliki varian rasa Nusantara dan varian rasa global. Selain itu juga, Indomie sendiri menyediakan kemasan jumbo yang pas untuk porsi konsumen. Nah, selanjutnya ada mie sedap. Nah, mie sedap sendiri itu berinovasi dengan mengeluarkan cita rasa Korea seperti Korean Spicy Chicken dan Korean Spicy Soup yang sedang tren saat ini. Nah, yang terakhir adalah Lemonilo. Lemonilo sendiri menggunakan bahan baku produksinya adalah Saripati Bayam, sehingga mie Lemonilo sendiri diklaim lebih sehat daripada kompetitor lain. Nah, selanjutnya adalah price. Nah, untuk price dari Indomie sendiri, satu bungkusnya seharga Rp3.000 dan satu kardusnya seharga Rp98.000. Nah, untuk selanjutnya mie sedap, yang satu bungkusnya seharga Rp2.900 dan satu cup seharga Rp3.900 sampai dengan Rp4.398.000. Nah, yang terakhir adalah Lemonilo, yang satu bungkusnya seharga Rp5.000. Nah, selanjutnya adalah place. Nah, Indomie dan mie sedap sendiri itu sama untuk place-nya, yaitu dari produsen ke wholesaler atau pedagang besar, ke retailer atau supermarket dan traditional market, dan ke konsumen. Nah, untuk Lemonilo sendiri yang membuat beda dari yang lainnya, ada konsumennya itu ditargetkan kepada orang yang suka hidup sehat, yaitu healthy food. Nah, untuk promosi, selanjutnya promosi. Untuk promosi dari Indomie sendiri, memiliki tagline Indomie Seleraku. Dan iklannya terdapat di billboard, iklan TV, sponsor, acara, dan lain-lain. Nah, untuk eventnya itu, Indomie pernah menggelar ajang kompetisi seperti Indomie Unique Me, yaitu kompetisi kreasi Indomie. Lalu pembuatan Shopsai. Nah, selanjutnya mie sedap. Mie sedap sendiri memasarkan produk dari lini bawah terlebih dahulu. Dan hadiah konsumen berupa satu paket tambahan setiap membeli 5 paket. Nah, yang terakhir adalah Lemonilo. Cara promosi Lemonilo sendiri itu mendapat bantuan influencer Indonesia untuk mempromosikan produk. Yang terakhir ada idola Korea sebagai brand ambassador. Nah, yang terakhir adalah strength dan weakness Indomie. Untuk strength-nya itu, harganya terjangkau, mudah ditemui di berbagai toko, mudah dalam pembuatan, memiliki aroma yang enak, varian yang sudah banyak, cita rasa khas banget, orang Indonesia mudah menyukainya, branding sudah terkenal ke internasional, distribusi luas, rendah biaya dalam memproduksinya, terjangkau oleh konsumen, dan nomor 1 di Indonesia. Nah, untuk weakness-nya, MSG ini tinggi, zatnya lumayan berbahaya, sudah terlalu banyak jenis yang dikeluarkan, di beberapa wilayah produknya belum tersebar begitu baik, jarang mengeluarkan varian baru dibandingkan kompetitornya, dan mengandalkan top of mind. Saya Adil Hamullah, izin melanjutkan. Di sini kami melakukan kuantitatif dan kualitatif research, di mana kuantitatif dan kualitatif research ini menemukan fakta-fakta bahwa 100% dari responden kami itu mengkonsumsi mie instan Indofood, yaitu Indomie. Lalu juga mereka mengkonsumsi Indomie karena rasanya enak, murah, dan terjangkau. Mereka sometimes mengkonsumsi produk kompetitor karena ingin mencoba hal yang berbeda dan karena promosi seperti kartu Idol Korea. Nah, ini mungkin bisa menjadi catatan untuk Indomie sendiri agar mereka melakukan promosi yang lebih masif lagi ke depannya. Nah, ini ada fakta-fakta yang bisa dilihat gitu ya. Di sini
enak rasanya, khas banget, lalu juga karena cita rasanya lebih kuat, apalagi bumbu-bumbu masak sederhana yang diciptakan sama Indofood dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan alasan-alasan unik kenapa mereka mengkonsumsi Indomie. Ya, terkait dengan SWOT, kami juga melakukan analisa di mana strength dari Indomie sendiri adalah harganya yang terjangkau, mudah ditemukan di berbagai toko, mudah dalam pembuatannya, memiliki aroma yang enak, variannya yang banyak, lalu juga cita rasanya yang khas banget, orang Indonesia yang mudah untuk menyukainya, lalu branding juga sudah terkenal ke internasional kayak gitu ya. Lalu distribusinya sudah luas, lalu rendahnya biaya dalam memproduksi, dan dia sudah nomor 1 di Indonesia. Lalu juga untuk weakness-nya, di sini Indomie memiliki MSG yang tinggi, lumayan berbahaya kalau ketinggian. Lalu juga di sini terlalu banyak inovasinya, maksudnya adalah jenis rasa yang dikeluarkan seperti itu. Lalu juga di beberapa wilayah produknya belum tersebar dengan baik kayak gitu. Lalu juga di sini kita bisa lihat ada opportunity, di mana opportunity-nya adalah ekspansinya sudah keluar negeri, lalu juga adanya diversifikasi dengan produk serupa, lalu juga banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, untuk trade-nya sendiri, yaitu munculnya banyak pesaing yang berbahan dasar mie gitu ya. Jadi banyak banget di luar sana kompetitor yang melakukan mie sebagai bahan dasar mereka. Lalu juga banyak penelitian yang menyebutkan bahwa makan Indomie itu agak berbahaya. Lalu juga harga bahan pokok di dunia yang sedang naik akibat perang. Lalu juga promosi yang kurang dari Indomie sendiri, terutama saat ada Lemonilo gitu ya. Artinya tidak ada bantahan dari Indomie karena mereka sudah berada di zona nyaman gitu. Makanya ini bisa menjadi sebuah ancaman bagi Indominya sendiri. Baik, nah untuk End of Matrix-nya kami bisa melihat di sini bahwa untuk existing market dan juga existing products, di situ Indomie memiliki varian rasa reguler seperti mie goreng, mie ayam, bawang gitu ya, dan soto. Lalu juga untuk produk baru dengan market yang sudah ada, Indomie mengembangkan produknya dengan berbagai macam kelompok variasi seperti rasa Nusantara gitu ya, ada rasa rendang, ada rasa mie goreng Aceh dan lain sebagainya. Di sini juga ada rasa hype dish dan lain-lain gitu ya. Lalu juga di sini ada produk sudah ada gitu ya, produknya sudah ada namun marketnya baru. Lalu dengan situasi tersebut, Indomie menghadirkan jenis variasi mie premium untuk pangsa pasar yang baru gitu, seperti ada Real Meat dan juga ada La Fontaine. Lalu juga untuk ini di luar dari produk yang ada dan juga market yang ada, di mana PT Indofood mengeluarkan produk baru dan juga marketnya disegmentasikan untuk segmentasi market yang baru. Di sini mereka menghadirkan produk Indomie Cup seperti itu. Nah, terkait ini kita juga bisa lihat gitu ya untuk Portas 5 Force-nya, di mana untuk competitive rivalry-nya sendiri di sini sangat-sangat tinggi karena pangsa pasar mengenai Indomie dan mie gitu ya, itu sangat-sangat on demand, apalagi di Indonesia dengan opportunity yang sangat-sangat ketat juga gitu ya. Jadi untuk di sini kami menyimpulkan sebagai very high. Lalu terkait dengan supplier power, di sana kami menyimpulkan low karena hampir semua bahan-bahan itu Indofood itu punya seperti itu. Lalu juga ada threat of new entry. Di sini kami menyimpulkan high karena demand dari sebuah noodles itu di Indonesia sangat-sangat tinggi juga gitu ya, dan Indomie yang memang sudah mendominasi market sendiri itu harus bisa hati-hati dengan pendatang-pendatang baru. Lalu juga di sini di atas ada buyer power, di mana kami menyimpulkan low karena Indomie mendominasi market dan juga mostly market mereka tuh adalah market-market yang loyal gitu ya. Jadi mereka ya udah stay aja sama Indomie kayak gitu. Lalu di sini ada substitutes gitu ya. Sini kalau tidak terlihat. Nah, seperti di sini kami
menyimpulkan bahwa high karena substitusi inovasinya dari program Indomie sendiri itu banyak banget dan gampang untuk digantikan gitu ya. Jadi di sini harus bisa hati-hati nih untuk Indomie sendiri. Ya, di sini kita masuk ke dalam Rogers Adoption Models, di mana kami menyimpulkan bahwa untuk Indomie mie goreng sendiri yang rasa original itu sudah mencapai yang slide biru gitu ya, perosotan biru gitu ya, kurva biru, karena kami yakin untuk Indomie rasa original seperti ini hampir semua kalangan sudah merasakan kayak gitu ya. Lalu kita tarik sedikit ada Indomie rasa Nusantara. Di sini kami tidak memasukkan terlalu ke kanan karena memang ada orang-orang yang hanya ya udah makan Indomie original aja tapi tidak memakan rasa-rasa Nusantara seperti itu. Lalu di sini kita ada early majority. Kenapa realme ditaruh di situ? Karena kami rasa untuk late majority mereka masih didominasi sama mie goreng dan juga rasa-rasa Nusantara ya, dimana Real Meat ini menjadi produk substitusinya dari mereka. Lalu juga untuk early adopters ini untuk yang hypebeast itu biasanya digunakan oleh masyarakat-masyarakat yang memang dia tuh pengen bereksperimen gitu ya dan ingin mencoba-coba hal yang baru gitu. Nah, yang di paling depan, yang di kurva kuning itu adalah innovators. Kenapa kami menaruh Indomie Cup di sana? Karena hanya sedikit orang yang mau keluar dari zona nyamannya dan mencicip Indomie Cup ini dibanding dengan mie instan Indomie yang lain seperti itu. Nah, kesimpulannya dari hasil analisis ini kita tahu bahwa ada banyak hal yang dapat mengancam Indomie. Bahkan Indomie mendominasi pasar yang sekarang ini justru nggak menjamin keberlanjutan bisnis dia sendiri gitu. Karena tanpa inovasi dan dengan ancaman yang tadi gitu ya kita udah lihat, Indomie mungkin aja kehilangan pasarnya gitu ya, karena dia mungkin berada di zona nyamannya sendiri. Lalu Indomie juga harus mengenali apa kelebihan dan kekurangan mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah apapun yang mungkin mereka miliki gitu. Karena kami rasa Indomie kurang kenal kelebihan dan kekurangan mereka. Permintaan mie di Indonesia juga sangat tinggi. Tarif ini membuat perusahaan lain ingin masuk gitu ya ke dalam pasar mie instan karena mereka sudah melihat seberapa potensial pasar ini. Jadi Indomie dengan mengetahui kelebihan dan kekurangannya bisa untuk memetakan dan memberikan suatu mekanisme pertahanan gitu ya dari kompetitor-kompetitor yang mau masuk ke pasar-pasar yang sudah didominasi oleh Indomie sendiri. Baik, solusi untuk ancamannya, Indomie harus menambah keunggulan pada produk yang akan dipasarkan. Menurut kami, memperhatikan kualitas produk yang ingin dipasarkan, melihat kebutuhan konsumen dan melakukan berbagai buzz yang akan menjadi daya tarik konsumen terhadap produk yang dipasarkan penting untuk Indomie. Karena selama ini dari yang kami lihat, Indomie hanya mengeluarkan rasa baru yang bahkan sometimes orang-orang tuh tidak tahu dan kita juga nggak tahu gitu itu diminati oleh siapa dan itu bisa diakses di mana gitu. Jadi Indomie harus menambah keunggulan pada produk yang akan dipasarkan seperti itu. Lalu juga Indomie harus melakukan promosi yang agresif agar tidak kalah dengan perusahaan lain yang juga melakukan promosi agresif. Ini mungkin Indomie juga bisa membuat harga produk lebih murah dibanding produk lainnya dengan tetap menjaga kualitasnya agar produksinya pun bisa meningkat seperti itu. Lalu kita melihat gitu ya ini menjadi tantangan karena ketidakstabilan harga bahan pokok dunia itu sangat-sangat berpengaruh terhadap hal tersebut gitu ya. Tapi Indomie menurut kami tetap harus melakukan promosi sehingga produk barunya lebih dikenal dan tidak diam saja di zona nyamannya. Yang terakhir, Indomie harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengenali kebutuhan dan keinginan konsumen yang heterogen, mengingat keinginan konsumen yang berubah untuk mengetahui dengan jelas kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, hal ini dilakukan agar kegiatan produksi sesuai dengan target yang akan Indomie inginkan gitu. Seperti
mungkin Korean Wave yang terjadi di Indonesia gitu ya, brand-brand lain sudah pada melihat pangsa pasar ini, tapi Indomie masih belum mempunyai kemampuan atau bahkan belum melirik sama sekali nih untuk pangsa pasar ini, karena kami tidak melihat adanya kolaborasi ataupun hal-hal yang mengarah ke sana. Mungkin seperti itu rekomendasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.